Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar buat mahasiswa saya di program studi ilmu pemerintahan di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga diberikan keberkahan bagi kita di bulan suci Ramadan ini. Oke, melalui video ini adalah materi kuliah tentang sejarah pemerintahan Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang Islam dan pemerintahan. Pada saat ini kita akan bicara tentang sejarah pemerintahan Islam. Pemerintahan di dalam Islam itu lahir setidaknya setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Walaupun pada prinsipnya pondasi pemerintahan di dalam pra-Islam itu juga sudah ada. Di dalam fase pra-Islam ada namanya sistem pemerintahan aristokrasi yang berlaku di kawasan Makkah dan sekitarnya. Ada juga sistem pemerintahan monokrasi yang muncul pada saat Islam belum masuk. Kita tahu bahwa di Makkah itu sendiri pada prinsipnya kekuasaan itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama, ada orang yang berkuasa di dalam shelter dagang. Ada orang yang berkuasa di dalam shelter pemerintahan. Dan ada orang yang berkuasa khusus untuk menjadi pemimpin dan pengurus Masjidil Haram atau Ka'bah. Jadi pemerintahan pra-Islam itu sudah ada. Tapi kalau kita bicara tentang pemerintahan Islam kapan muncul, maka jawabannya adalah sesudah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, Nabi Muhammad itu ada 4 fungsi yang melekat pada diri Muhammad. Yang pertama, beliau Rasulullah SAW sebagai nabi. Yang kedua, dia sebagai rasul. Kemudian yang ketiga, dia sebagai imam atau pemimpin. Yang keempat, baru dia sebagai hakim atau pemutus orang-orang yang berselisih di dalam persoalan hukum. Yang kita soroti adalah soal status Muhammad sebagai pemimpin. Tentu ini menjadi suatu perdebatan yang sangat panjang di kalangan para ahli. Apakah Nabi Muhammad itu juga merangkap sebagai seorang pemimpin? Namun yang pasti kita melihat kecenderungan memang Muhammad itu adalah sebagai seorang pemimpin juga. Buktinya apa? Buktinya adalah dengan lahirnya The Charter of Madinah atau Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia. Ya, apa itu? Kesepakatan orang Madinah yang sifatnya multi etnis dan heterogen yang menjadikan Muhammad sebagai pemimpin. Ya kan? Jadi disitulah sejarah pemerintahan Islam itu mulai dilaksanakan. Nah, kalau begitu fase daripada sejarah pemerintahan Islam itu ada beberapa. Pertama ada fase Nabi Muhammad, yang kedua ada fase Khulafaur Rasyidin, yang ketiga fase dinasti Umayyah, yang keempat dinasti Abbasiyah, ya, yang kelima baru dinasti modern atau abad 20, abad 19 atau abad 20 dan abad 21 ini. Oke. Pertama, pada zaman Nabi Muhammad, seperti apa sih konsep pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad? Tentu pada masa Nabi Muhammad itu sudah ada desentralisasi kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak hanya berpusat di atas saja, tapi sudah ada desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan itu apa? Maksudnya adalah pembagian kekuasaan. Pada masa Nabi Muhammad sudah ada gubernur yang ditunjuk di Syam, sudah ada gubernur yang ditunjuk di daerah-daerah lain,
itu pertanda bahwa pada zaman Nabi Muhammad sudah ada desentralisasi kekuasaan. Satu. Yang kedua, pemerintahan pada masa Nabi Muhammad itu juga itu sudah memakai konsep militer dan punya angkatan bersenjata. Buktinya apa? Di setiap peperangan yang dilakoni dan juga diikuti oleh Rasulullah itu adalah dipimpin oleh angkatan perang yang sangat luar biasa. Itu berarti pada zaman Rasulullah konsep militer itu sudah ada, ya kan? Nah, tentu tidak semodern sekarang, ya. Dua, yang ketiga, pemerintahan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah mempunyai aturan yang tertulis. Aturan tertulis berarti hukum positif, ya kan? Hukum positif yang berlaku apa? The Charter of Madinah tadi, ya, Piagam Madinah. Maka Rasulullah 10 tahun di Madinah, maka 10 tahunlah dianggap Rasulullah itu menjadi pemimpin. Nah, sesudah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh 4 Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian periode berikutnya Umar bin Khattab, periode berikutnya Utsman bin Affan, dan periode terakhir di Khulafaur Rasyidin namanya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan Islam itu sudah modern, dalam tanda kutip modern pada ukurannya saat itu. Sudah ada pembagian kekuasaan, ya, sudah ada bank sentral, ya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau sekarang disebut dengan bank sentral, ya. Kemudian juga pada masa Umar bin Khattab sudah ada sistem pengkalenderan dan penanggalan secara hijriah dalam Islam. Pada masa Utsman bin Khattab juga sudah dicetak Al-Quran dengan mushaf tersendiri. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sudah didukung dengan teknologi tempur yang sangat luar biasa. Ada namanya manjenik, ya, salah satu alat perang yang sangat populer pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Cuma yang perlu digarisbawahi, ya, pemerintahan pada masa Khalifah di kalangan Khulafaur Rasyidin itu pasang surut. Kenapa pasang surut? Pada masa Abu Bakar relatif tidak ada perluasan kekuasaan, ya, hanya Irak yang dikuasai. Pada masa Umar ini sistem pembagian kekuasaan sudah mulai jalan, pemisahan kekuasaan sudah mulai jalan. Sudah ada tanfiziahnya atau eksekutifnya, kemudian juga sudah ada ahlul illi wal aqdi atau legislatifnya, dan juga sudah ada al-qada, badan peradilannya itu sudah ada. Ya, dan yang paling lama menjadi pemimpin pada masa ini adalah Khalifah Utsman bin Affan. Ya, dan terakhir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka disinilah munculnya, ya, konflik yang terjadi mengakibatkan selesainya periodisasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini ada perang Siffin, perebutan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pada kemudian hari Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk dinasti atau periode ketiga dalam pemerintahan Islam, yaitu dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini cukup lama berkuasa, ya kan? Dia pindahkan ibu kota, ya, dari Madinah ke Syam, dari Syam dia pindah ke Irak, ya kan? Kemudian dia buat angkatan bersenjata yang modern. Dia juga buat berbagai macam terobosan-terobosan, sudah punya mata uang tersendiri, bahkan konon kekuasaannya sampai ke Spanyol atau Andalusia. Jadi ini adalah capaian-capaian yang ada pada dinasti Umayyah. Kemudian ada juga dinasti Abbasiyah sesudah dinasti Umayyah. Nah, yang perlu dicatat pada masa dinasti Abbasiyah, semua yang ada pada dinasti Umayyah bisa disejajarkan, baik ya kemajuan militernya, desentralisasi pemerintahan, kemudian
sistem pemerintahan modern yang sudah ada menteri dan juga pembantu-pembantu khalifah. Tapi yang perlu dicatat, ya, yang perlu dicatat pada masa Abbasiyah ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Puncaknya ilmu pengetahuan dalam pemerintahan Islam ini ada pada ada pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sesudah itu ada dinasti Utsmaniyah sebenarnya di akhir-akhir abad ke-20, ya, dalam sistem sejarah pemerintahan Islam, di mana kekuasaannya menguasai sebagian Eropa dan juga sebagian Asia, ya. Namun berakhirnya dinasti Utsmani adalah ditandai dengan kalahnya pada Perang Dunia Kedua, di mana pengaruh Britania Raya dan juga sekutu pada saat itu membuat kekuasaan dinasti Utsmaniyah baik ia di Asia dan juga di Eropa hancur lebur, sehingga dinasti Utsmaniyah pun berubah menjadi Republik Islam Turki seperti yang hari ini kita lihat. Ya, oke. Ini materi kita di dalam perkuliahan ini tentang sejarah pemerintahan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan tinggalkan nama dan nomor induk mahasiswa atau NPM Anda di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.